Hal yang kedua mengenai penghitungan PPh badan yang perlu kita bahas adalah bagaimana penghitungan PPh badan itu sendiri. Ya. Kita pertama mengenai konsep penghasilan ya. Kemudian kita kenal juga konsep biaya atau beban. Dan di dalam biaya atau beban itu ada biaya yang dapat dikurangkan atau menjadi pengurang dari penghasilan bruto, ada juga yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Untuk yang penghasilan ini ya, ada 3 kategori penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan yang menjadi objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang dikenakan dengan tarif umum sesuai pasal 17-nya. Kemudian ada penghasilan yang merupakan objek PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Dan ada penghasilan yang bukan menjadi objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Untuk penghitungan ini, untuk keperluan untuk penghitungan di SPT tahunan ya, atau untuk penghitungan PPh badan di akhir tahun, maka penghasilan yang merupakan objek PPh final dan juga bukan objek PPh itu harus dikoreksi negatif. Maksudnya dikurangkan dari penghasilan. Kemudian penghasilan yang merupakan objek PPh dan dikenakan dengan tarif umum, maka kalau misalnya dia harus sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, tergantung apakah dia over atau under. Artinya kalau dia kebanyakan, dia harus dikoreksi negatif. Kalau misalnya di bawah, maka dia harus dikoreksi positif. Dan ingat kembali bahwa koreksi positif itu menambah PHKP. Sedangkan koreksi negatif mengurangi PHKP. Yang berarti nanti PPh terutangnya pasti lebih tinggi untuk positif, koreksi positif. Untuk koreksi negatif, PPh terutangnya pasti lebih rendah nantinya. Sedangkan untuk biaya atau beban, kita tahu bahwasanya di sana ada biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 6. Serta biaya yang tidak dapat dikurangkan. Ya. Sedangkan mengenai biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dikurangkan ini ada konsep mengenai penyusutan atau amortisasi. Serta aset ini pasal 11 ini ya, sama 11A ya. Kalau misalnya biayanya itu nggak dapat dikurangkan, dia pasti menjadi koreksi positif. Sedangkan yang dapat dikurangkan, apakah dia sesuai dengan undang atau tidak? Kalau sesuai dengan undang, ya berarti sudah selesai sampai di sana, nggak perlu dikoreksi. Kalau tidak sesuai dengan undang, kalau dia over, maka dia harus dikoreksi positif. Kalau dia under, harus dikoreksi secara negatif. Kita recap lagi ya, mengenai objek PPh ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Bahwa objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Nah, penghasilan itu apa? Yaitu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, which is any income sources, ya, baik itu yang halal ataupun haram, baik itu yang legal ataupun ilegal, baik itu yang dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
baik itu bentuknya uang ataupun bentuknya barang, itu semuanya adalah penghasilan. Jika hal-hal tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh termasuk. Kata termasuk ini berarti ada hal-hal lain yang barangkali tidak disebutkan di dalam list tersebut. Nah, yang termasuk itu apa? Gaji, upah tunjangan, hadiah, laba usaha, capital gain, penerimaan kembali pajak atau restitusi, bunga, termasuk premium dan diskonto, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau pembayaran berkala, pembebasan utang, selisih kurs, premi asuransi, selisih lebih karena penilaian kembali, aktiva atau revaluasi, iuran, tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus Bank Indonesia. Nah, ini yang termasuk dalam objek PPh yang dikenakan dengan tarif umum. Di luar ini barangkali ada tapi tidak disebutkan. Karena bunyinya adalah termasuk itu tadi. Kemudian objek yang kedua adalah objek PPh final ya. Yang secara umum disebutnya adalah objek PPh pasal 4 ayat 2. Undang-Undang PPh. Ya, ini seperti halnya penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengenai harta, usaha konstruksi, real estate, sewa tanah dan bangunan, atau penghasilan tertentu lainnya, misalnya dealer Pertamina, perwakilan dagang luar negeri, selisih revaluasi aktif tetap, dividen, pesangon, dan honorar PNS. Nah, lebih rincinya adalah sebagai berikut ini ya. Untuk yang final ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 ya. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara atau SBN. Nah, SBN ini bisa yang SUN misalnya surat utang negara atau surat berharga syariah negara juga bisa. Kemudian penghasilan berupa bunga atau diskon obligasi, penghasilan transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek, hadiah undian 25% ya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang biasa disebut sebagai PPHTB ya. Bedakan dengan BPHTB ya. Kalau BPHTB itu adalah pajak daerah ya. Kalau PPHTB ini pajak pusat. Atas keduanya ini transaksinya sebenarnya satu transaksi ya. Tapi kalau BPHTB itu ini pembeli, kalau PPHTB ini penjualnya. Yang keenam, penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan. 7, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 8, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran betul tertentu, yaitu sampai dengan 4,8 M nih ya. PPh final PP 23 2018. Kemudian dividen yang dibagikan kepada wajib pajak dalam negeri. Terus revaluasi aktif tetap. Selain di pasal 4 ayat 2, ternyata ada objek pajak final di luar 4 ayat 2 itu. Tapi basically secara umum tetap menyebutnya sebagai 4 ayat 2. Ya. Seperti halnya yang diatur di pasal 15, di pasal 21 juga ada yang final, dan PP pasal 22 juga ada yang final. Di pasal 15 ada penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri,
penghasilan jasa, pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, kantor perwakilan dagang, serta penghasilan dari bangun guna serah atau BOT ya. Terus untuk yang pasal 21 yang sifatnya final ada pesangon, tunjangan hari tua atau tebusan pensiun yang dibayar sekaligus, dan sekaligus itu kategorinya adalah sampai dengan 2 tahun. Kemudian ada honorarium atas beban APBN atau APBD, terus penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini bersifat final ya. Adapun yang PP pasal 22-nya yang final adalah penyalur atau dealer agen untuk produk BBM, bahan bakar minyak ya. Ya termasuk bensin atau premium, solar dan lain sebagainya. Kemudian menginjak ke penghasilan tapi dikecualikan dari objek pajak, yang biasanya kita sebut sebagai BOP ya, bukan objek pajak ya. Apa saja? Di sana disebutkan di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH ya. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor berapa tuh? 11 2020 ya, tentang Cipta Kerja ya. Atau Omnibus Law gitu ya, Cipta Kerja ya. Nah, yaitu pertama, satu adalah bantuan atau sumbangan serta harta hibah ya, termasuk di dalamnya zakat gitu ya, atau iuran wajib keagamaan. Sedangkan yang harta hibahan itu adalah yang dari keluarga garis lurus 1 derajat ya. Kemudian ada warisan, yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Ini sebagai nanti sebagai modal ya. Terus penggantian atau imbalan hubungan pekerjaan atau jasa yang masuk kategori adalah pasal 4 ayat 3 ini ya. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, terus dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan tertentu. Nah, dividen itu nanti banyak dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh, kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa dengan persyaratan tertentu, yaitu beasiswa yang tidak ada hubungan istimewa ya. Terus sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba. Ya, seperti sekolahan misalnya gitu ya. Berikutnya adalah bantuan atau sumbangan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Terus setoran BPIH ya, iuran haji. Kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial keagamaan. Misalnya masjid itu, yayasan yang menang masjid itu, atau yayasan yang menangi gereja atau pura dan lain sebagainya gitu ya. Setelah konsep penghasilan, kita lari ke konsep dalam hal pengeluaran atau biaya-biaya yang dapat dibebankan atau dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Kalau pengeluaran itu memiliki masa manfaat sampai dengan 1 tahun, maka dia harus dibebankan secara langsung. Kalau masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, maka dia harus melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, konsep ini secara komersial ataupun secara fiskal sama ya. Misalnya apa nih? Misalnya untuk yang hal-hal yang berikut ini ya. B yang secara langsung tidak langsung, kemudian penyusutan amortisasi sini ya. Iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian karena selisih kurs, biaya penelitian pengembangan, biaya beasiswa.
Terus piutangnya tetap tagih, sumbangan biaya pembangunan infrastruktur, kompensasi kerugian, sumbangan fasilitas pendidikan. Nah, yang disudutkan ini ya larinya ke sini aja. Sisanya ya langsung sampai dengan 1 tahun gitu ya. Selisih kurs pun juga setiap tahun. Biaya penelitian juga setiap tahun adanya. Di pasal 6 ayat 1 ya, itu disebutkan lebih rinci lagi. Apa saja biaya yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto tadi ya. Dari A sampai I ya. Yang in detail dapat disimak di video yang bagian deductible expenses ya. Kemudian biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang dari penghasilan brutonya. Artinya harus jika ada di dalam laporan keuangan komersial maka dia harus dikoreksi. Ya, in detail juga bisa disimak di video yang non deductible expenses ataupun di recap-nya ya. Recap non deductible expenses-nya. Ya, ini sama ya. Lalu ada juga konsep mengenai penyusutan dan amortisasi ya, serta masa manfaat dan tarif penyusutan. Bahwa secara perpajakan dibedakan antara bangunan dan bukan bangunan. Kemudian penyusutan itu adalah untuk kelompok harta berwujud, sedangkan amortisasi itu adalah untuk harta yang tidak berwujud. Kalau bangunan pasti dia berwujud kan, ya. Bangunan ada permanen dan tidak permanen. Yang permanen masa manfaatnya adalah 20 tahun dengan tarif 5% garis lurusnya ya. Sedangkan yang non permanen adalah 10 tahun dengan tarif 10% dan garis lurus. Kemudian yang mengenai bukan bangunan, ini antara harta berwujud nih ya, berwujud ataupun tidak berwujud, sebangsa jenglot. Kalau jenglot berwujud ya, jin yang nggak berwujud ya. Dibedakan menjadi 4 kelompok nih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini sama ya pengelompokannya ya, cuman nanti berbeda dalam hal jenisnya apa saja in detailnya. Masa manfaatnya kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Dan atas yang non bangunan itu boleh menggunakan metode garis lurus ataupun saldo menurun. Garis lurus berarti misalnya 4 tahun ya langsung dibagi 4, misalnya 100 ya. 100% kan ya, langsung dibagi 4 sama dengan 25%. Kalau 8 tahun ya 100% dibagi 8, 12,5%. 16 tahun ya berarti 6,25% dan 20 tahun berarti 5%. Untuk pengelompokan ini ya, berdasarkan dengan masa manfaatnya itu juga memperhatikan dari nature dari suatu barang tersebut. Dan ini secara perpajakan dia mencoba untuk mensimplifikasi mengenai periodenya dan juga simplifikasi mengenai metodenya. Bahwa di dalam akuntansi kita mengenal ada banyak metode. Garis lurus, saldo menurun, ada sum of the year digit ya. Kemudian ada metode produksi, output misalnya, atau income juga bisa, ataupun depresi, dan lain sebagainya. Nah,
Khusus untuk yang depresi ini juga diatur lebih lanjut melalui PMK ya, dan diperbolehkan depresi ya, yaitu untuk barang-barang yang migas tambang itu ya, diperbolehkan menggunakan metode depresi. Karena secara nature juga, secara akuntansi juga perusahaan juga menggunakan metode depresi untuk menilai atas aset tambangnya itu tadi. Misalnya cadangan batu baranya atau cadangan gasnya menggunakan depresi. Kemudian kita mengenal jenis dari koreksi fiskal itu, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Di mana koreksi fiskal positif itu meningkatkan labanya lebih besar ya, PHKP-nya lebih besar, sedangkan koreksi fiskal negatif mengakibatkan laba kena pajaknya atau PHKP-nya menjadi lebih kecil. Dan ingat kembali mengenai istilah koreksi fiskal positif ya, secara percakapan sehari-hari dia seringkali hanya disebut sebagai koreksi. Koreksi saja tanpa embel-embel positif atau negatifnya. Berarti yang dimaksud adalah koreksi fiskal positif jika hanya disebut sebagai koreksi gitu aja. Nah, bahwa koreksi fiskal positif itu terjadi jika ada penambahan penghasilan atau ada pengurangan beban, yang artinya beban itu nggak boleh dibiayakan secara fiskal. Sedangkan koreksi fiskal negatif ya, itu jika ada pengurangan dari pendapatan penghasilan dan juga ada penambahan beban. Kemudian ada isu yang cukup menarik ya mengenai tahun kalender dan juga tahun buku. Ya, serta tahun fiskal tentunya. Ya. Yang dimaksud dengan tahun pajak atau tahun fiskal ya, biasanya kalau misalnya di slide-slide atau presentasi kan fiscal year gitu ya, adalah tahun kalender. Ini berarti sama ya. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Ya, jadi boleh ya. Kalau tahun kalender itu kan berarti kan sebenarnya disebut juga dengan tahun takvim ya, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Kalau misalnya tahun bukunya sama dengan tahun kalender, ya maka jika ada kekurangan pajak dan juga batas akhir pelaporannya adalah 30 April bagi wajib pajak ya, setelah tahun pajak berakhir. Itu jika tahun buku atau tahun fiskalnya adalah sama dengan tahun kalender. Ya. Tapi perlu diingat ya bahwasanya wajib pajak itu boleh menggunakan periode yang berbeda. Nggak harus Januari atau Desember. Nah, di sana ketentuannya adalah bahwa batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya, bagaimana jika misalnya tahun pajaknya itu mulai Juli sampai dengan Juni, katakanlah misalnya adalah Juli 2019 sampai dengan Juni 2020, atau April 2019 sampai dengan Maret 2020. Apakah diperkenankan? Jawabannya iya, boleh. Itu boleh-boleh saja. Wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Jepang ya, banyak dari mereka yang menggunakan tahun kalender April sampai Maret. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya tahun fiskalnya atau tahun bukunya itu nggak sama dengan tahun kalender, misalnya 1 Juli sampai dengan 30 Juni ya, maka SPT-nya nanti bagi wajib pajak badan yaitu paling lambat dilaporkan dan dibayar adalah 4 bulan setelah berakhirnya. Ya, dari Juni, ada Juli,
Agustus, September, Oktober. Maka paling lambat dia 31 Oktober. Ya. Kalau misalnya tadi ya, seperti perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Jepang ya, 1 April hingga 31 Maret, maka nanti Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi agak hati-hati ya mengenai tahun pajak itu. Kapan SPT, misalnya gini, kapan SPT tahunan wajib pajak badan paling akhir dilaporkan? Ya, pertanyaan itu sangat netral. Jawabannya 30 April tahun pajak berikutnya. Apakah itu benar atau salah? Itu bisa menjadi benar, bisa menjadi salah, tergantung dari tahun fiskalnya dari wajib pajak. Tapi kalau pertanyaannya itu sangat netral demikian, maka jawabannya salah. Karena bunyi adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tahun buku. Ya. 4 bulan setelah berakhirnya. Kalau yang orang pribadi, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, kalau misalnya yang nanti magang atau misalnya bekerja di Ditjen Pajak ya di KPP, akan banyak menemui fiscal year yang nggak sama dengan tahun takvim, nggak sama dengan tahun kalender. Kalau untuk yang Juli sampai Juni ini ada kebanyakan Eropa ya, tapi nggak semuanya memang, nggak semuanya. Ya, sebagian besar memang tahun pajak itu sama dengan tahun takvim atau tahun kalender, sebagian besar. Itu hanya beberapa case pasti ada perbedaannya, ada yang beda. Kemudian bahasan yang terakhir adalah mengenai PPh yang terutang ya. Bagaimana cara menghitung PPh terutang ya. Bahwa misalnya nih, penghasilan brutonya adalah 60 miliar. PHKP-nya 1 miliar. Maka PPh terutangnya adalah 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Ini adalah untuk tahun pajak 2020-2021. Sedangkan 2022 nanti menggunakan tarif yang 20% ya. Untuk yang 2019 menggunakan tarif 25%. Kemudian misal nih, PT terbuka di bursa yang memenuhi syarat mendapatkan pengurangan tarif ya. Penghasilan brutonya 100 miliar, PHKP-nya 4 miliar. Maka PPh terutangnya adalah bahwasanya kalau misalnya dia perusahaan terbuka ya dan memenuhi syarat, maka dia ada pengurangan sebesar 3%. Nah, ini ketentuan ini sejak UU Ciptaker ya. 3% juga Ciptaker. Kalau sebelumnya itu adalah 5% ya. Berarti ketika tarifnya 25%, dia mendapat pengurangan 5%. Untuk yang 3% itu sejak mulai dari tahun 2020 itu. Maka PPh terutangnya adalah 22 dikurangi 3% dulu, dikali 4 miliar sama dengan 760 juta. Ini memenuhi syarat ya. Syaratnya ada banyak ya. Misalnya berapakah jumlah shareholdernya, kemudian minimum berapa dan lain sebagainya, berapa bulan dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, penghasilan brutonya 3 miliar, PHKP-nya 100 juta, maka PPh terutangnya adalah 50% kali 22% kali 100 juta sama dengan 11 juta. Kenapa ada 50%? Ya, ini adalah fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Bahwa jika omsetnya itu sampai dengan 4,8 M, ya, badan ya dalam negeri ya,
dia bisa mendapatkan fasilitas pasal 31E itu. Nah, sampai dengan 4,8 itu juga dia boleh memilih untuk dikenakan PP 23 2018 secara final ya. Jika memenuhi ketentuan. Ya. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk dengan tarif umumnya seperti ini adanya. Kemudian contoh untuk penghitungan badan ya. Misalnya penghasilan brutonya 48 miliar. PHKP-nya 30 juta. Maka PPh terutangnya adalah bahwa fasilitas 31E itu berlaku pula sampai dengan omsetnya 50 miliar dalam setahun gitu ya. Nah, 48 miliar ini adalah memenuhi syarat di bawah 50 miliar dalam setahun. Tapi yang mendapatkan fasilitas itu hanya sampai dengan 4,8 miliar saja. Berarti 4,8 miliar dikali 300 juta dibagi 48 M sama dikali dengan 11%. 11% itu 50% dikali 22%. Sama dengan 30 juta kali 11% sama dengan 3,3 juta. Kemudian yang 300 juta dikurangi 30 juta ini dikali 22%. Artinya ini tidak ada fasilitas. Ya. Sama dengan 59,4 juta. Jadi totalnya adalah 62,7 juta. Nah, kita ingat kembali ya bagian ini ya, bagaimana cara penghitungan PPh badan di akhir tahun. Pasti sangat familiar sekali ya. Contoh untuk penghitungannya adalah seperti ini ya. Untuk yang PPh badan, wajib pajak badan ataupun WPOP yang menyelenggarakan pembukuan. Misalnya, kalau dibuatkan spreadsheet ya, biasa ada penjualan, kemudian ada HPP, kemudian ada laba brutonya. Dan ini adalah secara komersial, kemudian dibutuhkan penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal, positif ataupun negatif. Kemudian yang terakhir, didapatlah laba fiskalnya berapa. Ini adalah bagian dari contoh saja ya. Misalnya yang penjualannya, bahwa penjualan 1 tahun adalah 20 miliar. Nah, di dalam 20 miliar ini ternyata ada transaksi kepada afiliasi sebesar 1 miliar. Yang jika dijual kepada pihak ketiga, artinya pihak independen adalah 3 miliar. Maka ada 2 miliar yang seharusnya menjadi koreksi fiskal positif di sana. Kenapa? Karena dia jual 1 miliar padahal itu dijualnya kepada pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Padahal kalau misalnya dijual ke independen adalah 3 miliar, artinya dia dijual di bawah harga pasar. Gitu ya. Kalau misalnya jual harga dia menjual 1 miliar ini, tetapi kepada pihak independen. Sementara harga pasar rata-rata itu katakanlah 5 miliar lah gitu ya. Itu bagaimana? Apakah perlu dikoreksi juga karena itu jualnya di bawah harga pasar? Itu tidak perlu dikoreksi. Sepanjang dia menjualnya itu kepada pihak independen, maka tidak ada isu transfer pricing di sana. Nah, tentu masalah independensi atau masalah independen atau afiliasi atau enggak itu kan ada proses untuk pembuktiannya. Cuman kita tidak mempelajari lebih dalam. Sehingga atas penjualan tadi ya, bahwa komersial tadi dicatat sebagai 20 miliar saja, sementara ada koreksi fiskal sebesar 2 miliar, maka penghasilan atau penjualan secara fiskalnya menjadi naik. Ya, ingat bahwasanya koreksi positif itu menambah PHKP. Menambah PHKP berarti menambah penghasilan atau mengurangi beban. Ya, koreksi fiskal positif ya. Kemudian HPP ya. Persediaan awal komersial dengan LIFO 10M
sedangkan dengan Vivo adalah 9M. Bahwa LIFO itu tidak diperkenankan menurut fiskal. Yang diperkenankan adalah Vivo atau average. Ya. Maka kalau menurut komersial adalah 10 M ya, sedangkan fiskal 9M. Nah, ini maka harus ada koreksi fiskal positif di sana. Ingat, ini adalah HPP ya. Jangan terpicu dengan penghasilan. Ini HPP, beda. Terus pembelian 20M, termasuk pembelian keperluan pribadi. Nah, ini kan nggak boleh nih. Maka harus ada koreksi fiskal positif, Pak. Sehingga pembelian komersial yang 20 miliar tadi menjadi 18M saja. Ingat, koreksinya fiskal positif. Yang tujuan akhirnya adalah PHKP. Terus persediaan akhir komersial LIFO 15M, LIFO nggak boleh ya. Sedangkan kalau Vivo 14M. Ya. Nah, yang awal tadi adalah persediaan awal. Ini adalah akhir. Ada perbedaan di sana. Meskipun nilainya sama-sama berkurang ya, tapi posisinya adalah berbeda. Kemudian HPP-nya menurut komersial adalah 15M, menurut fiskal jadinya 13M. Bahwa HPP itu apa? Yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Dan laba brutonya adalah 9M, ada koreksi di sana fiskal. Ya, positifnya 5M, negatifnya 1M. Kemudian data berikutnya. Laba bruto tadi sama ya. Biaya umum dan biaya penjualan. Mesin kantor dibeli pada tanggal 25 Januari 2018. Seharga 480 juta. Masa manfaat 7 tahun. Nah, berdasarkan ketentuan perpajakan mesin tersebut kelompok 2. Kelompok 2 itu apa? Berarti 8 tahun. Dan komersial menggunakan ini garis lurus ya, sama ya. Maka harus ada penyesuaian fiskal negatifnya. Kenapa ada negatif? Ya karena yang awalnya 7 tahun menjadi 8 tahun. Tinggal dihitung aja. Kemudian bangunan kantor dibangun mulai 14 April 2019 dan selesai 2 Juli 2020 dengan nilai perolehan sebesar 800 juta. Masa manfaat 25 tahun. Bahwa kalau gedung tadi, gedung permanen itu 20 tahun ya, maksimal. Maka ada penyesuaian fiskal negatif 4 juta. Kemudian software khusus, ini khusus ya, diperoleh 2 Januari 2020 dengan harga 500 juta, amortisasi 4 tahun ya, ini sama ya. Tetapi komersial ya sama ya. Ada koreksi negatif di sana. Ini harusnya bukan ke sini. Terus ini kayaknya salah juga nih kayaknya. Apikan dulu. Kendaraan sedan direksi 2 Maret 2020 seharga 150 juta. Kemudian nilai sisanya 30 juta di akhir tahun. Masa manfaatnya 4 tahun. Fiskal kelompok 1 ya. Padahal kalau kendaraan sedan itu harusnya kelompok 2 ya. Kendaraannya. Ada koreksi di sana. Dan di sini isunya adalah masalah penyesuaian penyusutan tahun fiskal dan juga kena kendaraan direksi itu isunya adalah 50% ya.
Saya nggak ngitung ulang nih ya. Kemudian gaji 200 juta termasuk pemberian parsel hari raya 5 juta dan pajak ditanggung perusahaan 25 juta. Ini nggak boleh, parsel itu nggak boleh menjadi biaya ya, nggak boleh menjadi pengurang ya. Kemudian PPh ditanggung juga nggak bisa ya. Baju satpam 5 juta, seragam olahraga pegawai 20 juta, seragam hari batik nasional 25 juta. Ya, satpam itu boleh. Kalau yang olahraga ini nggak boleh, batik juga nggak boleh. Sehingga 40 juta dikoreksi. Pajak PPN yang seharusnya dikreditkan 10 juta, PPh 20 juta, PBB 50 juta. 30 juta dikoreksi positif. Kenapa? Karena PPN itu dia melalui PKPM nih. Sedangkan PPh tetap nggak boleh jadi pengurangnya. Sehingga yang boleh hanya PBB-nya saja. Dan totalnya sekian. Serta laba bersihnya adalah sekian. Menurut komersial sekian, menurut fiskal sekian. Nah ini dari rekapnya tadi kan dari usaha ya, laba usahanya. Ini harusnya ada koreksinya nih, tapi nggak ditulis. Di luar usaha itu ada pendapatan selisih kurs, ada dividen dari PT Wadi, ada bunga deposito, ada penghasilan sewa sepeda, banyak nih, ada keuntungan penjualan gudang, ada biaya notaris atas penjualan gudang yang belum dimasukkan, kemudian keuntungan penjualan di Brunei, dan rugi di Singapura. Nah, lalu kita menghitung ya, bahwasanya tadi omset totalnya secara komersial adalah totalnya adalah 20 miliar 398 juta 750.000. Ini saya nggak ngitung ulang ya, karena di bagian sini misalnya rugi ini nggak boleh masuk dan lain sebagainya ya, diperhitungkan pula gitu ya. Kemudian kita langsung menghitungnya saja. Bagian yang mendapatkan fasilitas 31E yaitu sama dengan 4,8 miliar. Ya. Padahal tadi omset bruto totalnya adalah 20 miliar 398 juta. Dibagi ini kemudian dikali dengan tarifnya. Maka PPh terutangnya adalah 200 ini koreksinya ya. Maaf, ini hitungannya adalah sekian ini. Dikali ini. Kemudian yang tanpa fasilitas nggak ada angka 50%-nya ini. Ya. Sehingga totalnya PPh pada yang terutangnya adalah 1 miliar 672 juta 673.833.